Hai, jumpa perdana dengan saya, Lintang dari Ian's Private Kitchen. Hari ini kita akan bicara tentang garam. Garam adalah kristal putih dari NaCl yang biasa kita gunakan untuk penyedap masakan kita sehari-hari. Rasanya asin dan kita gunakan dalam jumlah sedikit saja, karena bila digunakan dalam jumlah terlalu banyak akan berakibat tidak baik bagi kesehatan kita. Garam adalah salah satu bumbu kuno yang dipakai untuk mengawetkan makanan dan juga merupakan satu dari selera dasar manusia, di samping rasa manis, pahit, asam, dan pedas. Garam ada bermacam-macam jenisnya semacam ini. Yang pertama adalah garam krosok atau garam kasar atau rock salt. Garam ini berasal dari penguapan air laut dan tidak ditambahkan apa-apa karena dianggap masih banyak mengandung unsur-unsur mineral yang terbawa dari air laut. Garam ini juga tidak ditambahkan iodium karena dianggap masih memiliki iodium yang berasal dari laut. Garam meja disebut juga garam dapur karena dipakai untuk memasak makanan di dapur sebagai bumbu masakan. Iodium ditambahkan pada garam ini terutama untuk menghindarkan dari penyakit gondok, terutama bagi para penduduk yang tinggal di daerah pegunungan yang jauh dari laut. Kandungan natrium berguna untuk menjaga keseimbangan asam basa di dalam sel tubuh dan juga menjaga kelancaran transfer senyawa ke dalam dan keluar sel yang berhubungan dengan gerakan otot. Terlalu banyak garam tidak baik tubuh kita dan bisa menyebabkan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hal ini disebabkan oleh sifat garam yang mengikat air sehingga darah menjadi kental dan meningkatkan tekanan darah. Penderita penyakit jantung, bengkak tungkai, ginjal, gangguan hati, hipertensi sebaiknya mengurangi asupan garam. Asupan natrium yang kita perlukan setiap hari maksimal 2,4 gram dari total kalori yang masuk sebanyak 2000 kalori. Natrium bisa kita dapatkan secara alami dari makanan kita seperti sayur, buah, nasi, serta lauk pauk. Sodium tanpa ikatan dengan klor tidak berasa asin. Terdapat secara alami pada makanan. Jadi meskipun tidak berasa asin, kadar sodium atau natriumnya bisa jadi tinggi. Seperti misalnya terdapat pada soda kue, keju, seafood, badian atau serealia, serta roti. Yang selanjutnya adalah garam mandi, mempunyai fungsi health and therapeutic effect atau mempunyai fungsi kesehatan dan memberikan terapi. Digunakan untuk membersihkan tubuh dengan mandi berendam. Fungsinya untuk memberikan relaksasi, kesegaran, dan kebugaran pada tubuh kita. Selain itu, juga melenturkan otot-otot yang tegang, menghilangkan nyeri pada otot-otot yang sakit, mengurangi gejala inflamasi, menyembuhkan infeksi, serta menghaluskan kulit. Yang selanjutnya adalah garam Himalaya. Berbeda dengan garam yang biasa kita temui sehari-hari. Garam biasa yang kita temui berwarna putih, tetapi garam Himalaya berwarna pink kemerahan. Garam Himalaya bukan berasal dari penguapan air laut, tetapi ditambang dari pertambangan garam di daerah Kyura, dekat Himalaya, Pakistan. Garam Himalaya ini jual di pasaran dengan harga yang relatif tinggi, beberapa kali lipat dari garam biasa. Garam ini ada yang dijual dalam bentuk kristal kasar ataupun juga yang berbentuk halus semacam ini. Garam yang berbentuk halus lebih murah harganya daripada yang berbentuk kristal kasar. Garam Himalaya diperoleh dari ekstraksi manual sehingga minim proses pemurnian dan juga minim penambahan zat kimia, sehingga dianggap garam ini lebih baik daripada garam biasa. Penggunaannya sama seperti garam biasa, dipakai untuk memasak, membumbui makanan,
ataupun juga untuk menghilangkan sel-sel kulit mati saat kita mandi. Dalam 1 gram garam Himalaya terdapat kandungan kalsium sebesar 1,6 mg, kalium 2,8 mg, magnesium 1,06 gram, zat besi 0,86 mg, serta sodium sebanyak 369 mg. Kandungan natrium yang dikandung pada garam Himalaya relatif lebih rendah daripada garam biasa, tetapi penggunaannya harus tidak boleh berlebihan, secukupnya saja, terutama bagi para penderita hipertensi. Apapun juga garam yang kita pilih, yang manapun juga yang kita pilih, kita tetap harus ingat, gunakan garam secukupnya. Karena tubuh kita memerlukan garam, tetapi juga jangan terlalu banyak, karena bisa berbahaya bagi kesehatan kita. Sekian tentang garam. Sampai jumpa dengan saya di episode selanjutnya. Salam.